Selamat siang pemirsa, sekilas info kembali hadir menemani aktivitas Anda dengan berita-berita terkini, ter-up-to-date dan terpercaya. Bersama saya, Alinda Elsarif, inilah informasi utama kami. Berita pertama hadir dari Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Senin pagi terendam banjir hingga 2 meter. Volume air Ciliwung meluap sejak Minggu malam dan merendam pemukiman sejak Senin subuh. Ratusan warga RW Kelurahan Kampung Melayu bertahan di lantai 2 rumah mereka. Sementara sebagian lainnya menggunakan ruang kelas sebagai tempat mengungsi. Meski air perlahan mulai surut, namun ketinggian air masih di atas 1,5 meter. Banjir juga menerjang kawasan Raja Wali, Pancoran, Jakarta Selatan hingga Senin pagi. Banjir masih merendam rumah warga dengan ketinggian air mencapai 80 cm. Selain karena cuaca ekstrim, buruknya sistem drainase di permukiman dan ditambah lokasi yang ada di dataran rendah, membuat daerah ini menjadi langganan banjir. Meski begitu, warga di Jalan Bina Warga Raja Wali enggan mengungsi dan memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka saat banjir melanda. Sama seperti kamu, aku pengen berkarya bareng lagi. Khususnya saat ini, harus tetap terlindungi. Kupilih Aqua dengan 3 perlindungan. Melindungi ekosistem sumber airnya, menjaga mineralnya, dan prosesnya seksama guna menjaga keasliannya. Dengan melindungi diri sendiri, kita bisa berbagi kebaikan dengan yang lain. Dan bersama-sama kita terus melangkah. Berita selanjutnya masih datang dari wilayah Jabodetabek, khususnya DKI Jakarta, mengalami hujan yang cukup lebat disertai petir. Hujan lebat di Jakarta yang diperkirakan akan terjadi pada siang dan sore hari dan diprediksi berhenti pada malam hari. Sebagai antisipasi, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan petugas di lapangan untuk memompa air. Bahaya lainnya adalah pengurukan dan pembuatan sumur serapan. Kapasitas daya tampung air, ya, memperbanyak jumlah pompa statis maupun pompa mobile, dan juga memperbanyak sumur resapan, termasuk drainase vertikal, dan membuat olakan-olakan. BMKG memprediksi sejumlah wilayah termasuk Jabodetabek akan memasuki masa peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Cuaca ekstrim diprediksi berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi, khususnya di wilayah Jakarta Selatan. Ini bagian terutama di Jabodetabek bagian selatan, kami tetapkan berstatus siaga akan adanya potensi bencana hidrometeorologi di setidaknya beberapa hari ke depan, seperti itu karena terjadi peningkatan potensi hujan. Menurut BMKG, pemerintah dan masyarakat masih punya waktu sekitar 2 bulan untuk memperbaiki struktur kapasitas daya tampung air. Menurut PLTK Pusdatin PNPB Abdul, masyarakat harus mewaspadai hujan deras yang turun selama lebih dari 1 jam. Perkiraan intensitas hujan bisa dilakukan dengan mengukur jarak pandang. Jika jarak pandang kurang dari 30 meter, maka hujan termasuk kategori deras. Di perkotaan mungkin bisa menyingkirkan atau memindahkan dokumen penting ke lantai 2 dan sebagainya, hal-hal yang sudah biasa dilakukan. Rentetan bencana hidrometeorologi yang terjadi di ibu kota dan sejumlah wilayah lainnya jadi alarm bagi siapa saja dengan lokasi tinggal di mana saja. Maka kewaspadaan menjadi faktor utama untuk mengurangi kemunculan resiko fatal. Sekian sekilas info yang saya sampaikan, selamat siang dan sampai jumpa.